Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella Aprina, NIM E20192068, Prodi Ekonomi Syariah. Tujuan saya membuat video ini untuk menanggapi video yang sudah diunggah oleh Bapak Wadud dengan materi inflasi dalam perspektif ekonomi konvensional dan Islam. Lanjut saja, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian inflasi. Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga secara umum dan terus-menerus dalam waktu dan tempat tertentu. Artinya, di mana suatu negara itu harga-harga barang yang secara umum dalam suatu negara itu naik. Contohnya, harga beras awalnya 10.000 menjadi 15.000 dan waktunya itu tertentu, misal 1-5 bulan. Berarti itu terjadi inflasi. Jika barang-barang itu naik, yang terjadi maka nilai uang akan turun. Selanjutnya tentang macam-macam inflasi. Ada 3. Yang pertama, berdasarkan sifatnya atau laju inflasi, berdasarkan penyebab dari inflasi, dan yang ketiga, berdasarkan asal dari inflasi. Agar kita lebih mengetahui, kita pelajari satu persatu. Yang pertama, berdasarkan sifatnya atau laju inflasi. Ada 3. Inflasi yang pertama, inflasi merayap, di mana inflasi itu dihitung per tahun antara 1-10%. Masih merayap dan masih dianggap rendah, itu disebut inflasi merayap. Yang kedua, inflasi menengah, di mana inflasi itu dalam 1 tahun antara 10-30%, maka disebut inflasi menengah. Yang ketiga, inflasi tinggi, di mana inflasi itu dari 30-100%, bahkan lebih dari 1%, maka itu disebut inflasi tinggi. Macam-macam inflasi yang kedua, yaitu berdasarkan penyebab dari inflasi. Yang pertama, inflasi disebabkan oleh permintaan masyarakat akan berbagai macam barang terlalu kuat. Seperti masyarakat membutuhkan beras banyak, padahal persediaan sedikit. Apa yang terjadi? Maka barang harga itu melambung tinggi, maka terjadilah inflasi. Yang kedua, inflasi disebabkan oleh penawaran. Penawaran ini ada 2. Yang pertama, karena biaya produksi barang itu naik, dan yang kedua, berkurangnya penawaran agregatif. Macam-macam inflasi yang ketiga yaitu berdasarkan asal dari inflasi, yaitu ada 2. Inflasi berasal dari dalam negeri, yang kedua inflasi yang berasal dari luar negeri. Selanjutnya, sebab-sebab inflasi ada 3. Yang pertama, inflasi disebabkan permintaan, yang kedua, inflasi disebabkan penawaran, yang ketiga, inflasi disebabkan campuran. Baik, di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari sebab-sebab inflasi. Yang pertama, inflasi disebabkan oleh permintaan. Jika kita melihat inflasi berdasarkan permintaan yang begitu tinggi sehingga di antara permintaan dan persediaan itu tidak sesuai, maka hukum pasar yang terjadi itu akan naik. Jika barang itu naik, maka terjadilah inflasi. Yang kedua, disebabkan penawaran. Apa itu penawaran? Bisa jadi tadi itu secara agregat itu sedikit, sedangkan permintaan itu tinggi, maka biaya produksi tinggi. Yang ketiga, disebabkan campuran. Atau yang kita yaitu campuran. Ya, permintaan tinggi, persediaan barang sedikit, dan biaya produksi tinggi, maka yang terjadi kenaikan barang terus-menerus suatu negara dalam waktu tertentu. Selanjutnya tentang pembagian inflasi dalam ekonomi Islam ada 2. Yang pertama, natural inflasi atau alami. Yang kedua, human error inflation atau kesalahan manusia, seperti korupsi, administrasi yang buruk, dan pajak yang berlebihan. Selanjutnya tentang dampak inflasi dalam perspektif ekonomi Islam ada 4. Yang pertama, menimbulkan gangguan terhadap fungsi uang, fungsi pembayaran di muka, dan fungsi unit perhitungan. Dan kedua, melemahkan semangat masyarakat untuk menabung. Ketiga, meningkatkan kecenderungan berbelanja, terutama barang non-primer atau mewah. Dan keempat, mengarahkan investasi pada hal-hal tidak produktif. Dan yang terakhir, solusi inflasi dalam ekonomi Islam ada 2.
kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan fiskal itu di mana pemerintah akan mendaur ulang antara pajak dan substitusi. Sedangkan kebijakan moneter di mana dalam ekonomi konvensional kita akan melihat suku bunga. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.